Shalom saudara, puji Tuhan, selamat malam, selamat kita masuk dalam waktu-waktu menjelang peristirahatan kita di waktu malam. Namun sebelumnya itu kita terlebih dahulu mengikuti renungan di hari Rabu ini. Dan biarlah kiranya firman Tuhan yang akan datang kepada kita boleh menguatkan kita dan memberikan jawaban dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan Tuhan kami masih alami dan rasakan sampai hari ini. Bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa bagi kami. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu Tuhan, mari persiapkan roh kami, jiwa kami, dan seluruh pendengaran kami supaya firman Tuhan akan datang kepada kami, tidak datang dengan sia-sia, tapi memberikan jawaban dari setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang saya bawakan pada saat ini, saya beri judul miliki sikap tenang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari-hari ini tidak sedikit kita melihat banyak orang berantem ya. Banyak orang betul-betul hidup dengan kemarahan, bahkan disertai dengan kebencian, nafsu daging, keinginan marah itu ada pada saat ini. Kalau kita lihat banyak manusia atau orang sedang terlibat dengan masalah-masalah di tengah-tengah dunia ini. Karena apa? Tidak memiliki ketenangan ya. Karena emosi ya, kemarahan yang muncul mengakibatkan masalah terjadi dalam setiap kehidupan manusia saat ini. Tapi apa kata firman Tuhan bagi kita sebagai orang yang percaya? Kita buka dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Hari-hari ini memang kekristenan kita selalu menjadi sorotan di mana-mana ya. Sebagai orang Kristen menjadi ya orang cerita ya, mengangkat sebuah cerita yang betul-betul kadang-kadang negatif, kadang-kadang positif. Disorot kita hari-hari ini sebagai orang Kristen. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak sorotan ya yang datang kepada kita, baik pula sorotan yang baik maupun sorotan yang kurang baik ya. Itu tinggal bagaimana memang kita sebagai orang percaya punya hati dan sikap tutur kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Namun dunia kadang-kadang memang meremehkan kita, sekalipun kita sudah ada pada kebenaran firman Tuhan, tapi mereka menganggap kita ya tetap musuh. Kita lihat hari-hari ini banyak orang Kristen ya ditolak gitu kan dalam gereja, dalam ibadah. Tapi saya percaya bahwa kita sebagai orang Kristen harus memiliki sikap ya, sikap tenang. Jangan emosi, jangan menimbulkan kemarahan di mana-mana. Kita diajar oleh Tuhan supaya kita memiliki hati yang lembut ya, hati yang tenang. Ya, hati yang baik kata firman Tuhan. Alkitab menuliskan kehidupan kita sebagai seperti surat ya, bagaikan surat yang terbuka dapat dibaca oleh semua orang. Karena kita orang percaya memang sepatutnya selalu mengawasi kehidupan kita agar tidak menjadi batu sandungan. Sebaliknya harus menjadi berkat. Nah, ini firman Tuhan menuntut kepada kita atau Alkitab meminta kepada kita ya, ditulis di dalamnya supaya kita menjadi orang yang baik, mencerminkan hal-hal yang baik. Karena firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, kesudahan segala satu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dalam dan menjadi tenang. Dan dikatakan supaya kamu dapat berdoa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sebuah ungkapan firman Tuhan supaya ketika kita menghadapi permasalahan dengan sesama kita manusia, apalagi dengan
orang yang mungkin tidak paham kebenaran atau tidak mengerti kebenaran, kita orang Kristen, kita orang yang sudah dipilih Tuhan, Alkitab mengajarkan kita harus belajar menguasai diri dan hidup dalam ketenangan supaya tidak memunculkan emosi kemarahan yang besar, ya. Kita diajarkan untuk mendamaikan dunia. Kita tahu bersama di akhir zaman ini betul-betul memang manusia sedang berebut, ya, mencari kesenangan, mencari kelebihan, mencari kedudukan dan lainnya sebagainya. Sehingga emosi itu tersulut dan bahkan menjadi perang gitu ya. Dan menimbulkan kebencian satu dengan yang lain. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, Rasul Petrus menuliskan bahwa ada 3 hal, ya, sikap sepatutnya kita miliki sebagai orang percaya menghadapi akhir zaman ini. Ada 3 sikap. Pertama, kita harus mampu menguasai diri kita, ya. Pertama, mampu menguasai diri kita dalam emosi kita, dalam tindakan kita, dalam tutur kata kita, supaya kita benar-benar dipandang oleh dunia bahwa kita itu punya Tuhan yang mengajarkan kita tentang kebaikan. Karena kita tahu hari-hari ini ada banyak hal, ada banyak kejadian-kejadian yang dapat memancing kita untuk dapat berbuat dosa. Kita jangan terpancing. Kita harus benar-benar tetap menurut firman Tuhan bahwa kita harus sabar, kita harus tenang, kita harus benar-benar mengikuti firman Tuhan yang mengatakan kasihilah musuhmu, supaya dunia didamaikan. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen menjadi bagian perusuh, menjadi bagian orang yang tidak mengendalikan diri, dan akibatnya apa yang terjadi? Akan terjadi peperangan sana-sini. Tidak ada lagi yang dapat mendamaikan. Selain kita sebagai orang percaya, orang Kristen dituntut supaya dapat mendamaikan dunia di akhir zaman ini yang sedang menuju peperangan besar. Banyak orang-orang muda saat ini kita lihat hidup dengan kemarahan, mudah terpancing, melakukan hal-hal yang jahat. Bahkan tidak jarang ada orang yang rela untuk membunuh ataupun mengakhiri hidupnya dengan mudahnya tanpa berpikir panjang. Kita lihat di sini karena didorong oleh emosi, didorong oleh kemarahan sehingga mengambil hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tentu hal ini Tuhan tidak ajarkan kepada kita, mengakhiri hidup kita dengan cara-cara yang tidak benar. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan, berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, jika kita mau selidiki mengapa semua itu bisa terjadi, itu memang karena pengaruh situasi keadaan manusia dituntut untuk berlomba-lomba, ya, mencari keuntungan atas dirinya sendiri. Bahkan kita lihat tidak sedikit banyak orang bahkan terlibat dengan korupsi, ya, pemerasan. Kenapa? Karena itulah perlombaan yang terjadi di dalam dunia. Bukan mencari kebenaran, bukan menerapkan kasih, tapi saling mencari keuntungan, bahkan senggol sana sini, dan memunculkan peperangan, memunculkan kemarahan satu dengan yang lain. Dan kita tahu bersama, kita hanya temukan jawaban yang benar atau sesuatu yang baik itu hanya kepada firman Tuhan, yaitu di mana kita belajar bahwa kita harus menjadi guru, ya, kita menjadi guru kebenaran yang diajarkan kepada orang lain dengan perkara-perkara yang benar-benar diajarkan oleh firman Tuhan. Karena banyak perkara yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita untuk supaya kita menenangkan dunia. Karena orang yang tidak bisa menguasai dirinya, kita tahu bersama, bisa dia membunuh dirinya sendiri, dia menghukum dirinya sendiri. Apalagi terhadap orang lain, dia bisa berbuat semena-mena terhadap orang lain. Kenapa? Karena dia sudah dikuasai oleh roh kerakusan, roh, ya,
roh kuasa kegelapan, di mana iblis bekerja dalam pikirannya, dalam hatinya, sehingga tidak lagi berpikir tenang, bahkan mau menguasai, ya, bukan miliknya tapi dia kuasai, bukan haknya tapi dia kuasai. Kenapa? Karena ada roh nafsu tinggi dalam pikiran, dalam hatinya untuk menguasainya. Itu semua hal-hal yang jahat dan yang tidak diinginkan Tuhan. Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita hidup bersama, ya. Kita hidup seirama di dalam dunia ini. Apa terlebih Alkitab mengajarkan kita hidup sama dalam kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memiliki ketenangan cara berpikir dan bertindak, ya. Tenang adalah kebutuhan semua orang, ya. Tanpa ketenangan orang tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan baik. Sebaiknya ketika kita mampu untuk tenang, maka kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu dengan baik. Jadi kalau kita tidak hidup tenang, maka kita susah menjalankan kehidupan ini. Tapi kalau kita hidup tenang, kita hidup sesuai dengan arahan firman Tuhan, memiliki hati yang baik, maka kita akan melihat hal yang baik juga terjadi dalam kehidupan kita. Alkitab sendiri mengatakan dalam Yesaya pasal 30 ayat 15b dikatakan begini, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, kita lihat di sini berarti kalau kita tenang, kita ada kekuatan. Tapi kalau kita kerasa kerusuh, maka justru di situ kita akan mendapatkan kelemahan. Justru itulah menjadi sebuah kelemahan bagi kita. Di sini kita harus belajar tenang. Maka ada kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan, ya, untuk menghadapi setiap tantangan, persoalan hidup yang terjadi dalam hidup ini. Tentunya bersama dengan Tuhan. Sama kita tahu bersama bahwa Daud pun pernah mengatakan dalam Mazmur pasal 62 ayat 1 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita tahu bersama Daud pernah mengalami banyak tantangan dalam kehidupannya. Tapi ketika dia dekat dengan Tuhan, dia mengalami ketenangan. Saudara, mari kita belajar seperti Daud. Ketika kita menghadapi masalah dunia saat ini, ketika kita menghadapi akhir zaman saat ini, kita perlu ketenangan. Dalam menghadapi rumah tangga, pekerjaan, apapun yang kita hadapi, kita perlu tenang supaya kita dapat mengerjakan itu dengan baik dan Tuhan berkenan dengan apa yang kita kerjakan. Dan percayalah bahwa kasih Tuhan tetap ada dalam setiap langkah kehidupan kita. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Kalau kita tenang, ya, kita pasti suka berdoa. Artinya menyampaikan doa harapan kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita, kita sampaikan kepada Tuhan. Doa itu bukanlah perkara yang mudah memang. Sebab sejatinya doa itu adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Doa adalah sebuah membangun kehubungan dengan Tuhan. Dan memang terkadang sulit dikerjakan. Tapi mari kita belajar. Dimanapun kita pergi berada, kita berdoa, Tuhan sertai, tolong saya, berikan ketenangan, berkati kami, berikan kesembuhan, berikan mujizat-Mu, berikan rezeki kepada kami hari ini. Kita berdoa. Karena kalau kita tenang, pasti kita mampu berdoa dan menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bersama, walaupun kita berdoa hanya sebatas kata-kata, tapi kalau kita ungkapkan itu dengan ketenangan, maka kita tahu bersama bahwa Tuhan akan mendengar, ya. Doa memang hanya sebatas kata-kata. Dari hati kita berkata, Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu, jauhkan dari kami dari mara bahaya, rintangan, cobaan, masalah. Itu memang sebatas kata-kata. Tapi kalau kita sampaikan dengan ketenangan hati kita, maka kita akan merasakan jawaban daripada Tuhan. Tapi kalau kita sampaikan dengan kemarahan, kebencian, itu bukan sebuah doa. Ya, kita marah lalu kita mengatakan Tuhan. Nah, kita berteriak dan mulai emosi, ya. Tentu saya percaya itu bukan sebuah doa, tapi sebuah ungkapan kemarahan yang muncul dari hati kita. Oleh sebab itu, di akhir zaman ini, hal yang tidak kalah penting untuk selalu dibangun
adalah bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap waktu. Jadi setiap waktu kita bangun intim dengan Tuhan, Tuhan akan mendengar. Sebab kita tidak tahu pada akhir zaman ini akan tiba saatnya gitu ya. Pada akhir zaman ini akan datang saatnya bahwa manusia akan hidup dalam kesukaran. Dunia ada dalam kesukaran. Tapi ketika kita tenang, kita pasti dapat menghadapinya semua dengan kasih, dengan cinta daripada Tuhan. Namun jika kita ada dalam Tuhan, ya, kita ada di dalam kasih Tuhan, di dalam kita menghadapi akhir zaman ini, kita benar-benar boleh menghadapi semua dengan kekuatan Tuhan. Jangan menghadapi dengan kekuatan manusia, tapi hadapi semua dengan kekuatan Tuhan. Kita harus berjaga-jaga dengan bibir kita. Kita harus berjaga-jaga dengan hati kita. Kita harus berjaga-jaga dengan sikap tindakan kita. Supaya dunia diberkati karena kita. Dunia diberkati karena doa kita. Dunia diberkati karena keteladanan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Inilah yang firman Tuhan katakan. Mari milikilah sikap tenang menghadapi situasi keadaan ini. Supaya kita benar-benar memberkati banyak orang, memberkati pribadi kita, memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan kita, dan kemanapun kita pergi berada menjadi berkat. Karena apa? Karena Tuhan ada beserta dengan kita. Miliki sikap tenang supaya dunia aman dan damai. Demikianlah firman Tuhan saya sampaikan di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena baik, luar biasa, ajaib Engkau Tuhan, bahwa ketenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kami boleh pakai menjalani kehidupan ini dengan baik. Tuhan jaga hati kami, jaga sikap kami, jaga tindakan kami, supaya kami tidak ceroboh, supaya kami tidak menjadi orang yang lalai menjalankan firman Tuhan. Jadikanlah kami orang yang berguna, orang yang taat akan firman Tuhan. Kami berdoa buat langkah-langkah kehidupan kami, apapun yang kami kerjakan, kami usahakan, kami doakan, kami harapkan biar semua terjadi Tuhan. Berkati kami dengan kasih-Mu dalam segala berkat jasmani, terlebih dalam berkat rohani ya Tuhan. Yang sakit mengalami penyakit Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan jama dengan kuasa darah-Mu ya Bapa, supaya mereka boleh alami kesembuhan. Yang susah, yang bimbang, yang khawatir, Tuhan hadir untuk boleh menyelesaikan masalah-masalah hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat YPKD Eklesia Bandung. Tuhan sertai, tolong Tuhan. Biarlah Tuhan nantiasa jaga dengan kasih-Mu. Ajar mereka setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan berkatilah hidup mereka. Dari orang tua, anak-anak sampai cucu-cucu. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Bangsa dan negara pemerintah Indonesia kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan tolong campur tangan supaya bangsa ini keluar dari semua masalah pergumulan, masalah problema yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Ekonomi, keamanan, politik, Tuhan sertai supaya semua berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Segala puji hormat syukur kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.